Dinilai kerap pamerkan kemewahan di sosial media, nampaknya seorang lelaki jadi korban bulan-bulanan suami istri yang kebingungan tak punya uang hingga akhirnya menjebak lelaki tersebut. Kejadian ini sendiri terjadi di Bogor, Jawa Barat, cukup menggemparkan di tahun 2018. Sepasang suami istri yang tinggal di Komplek Klaster Karantina Tangerang bernama Abdullah Fitri Setiawan yang juga biasa dipanggil Dupi berusia 43 tahun. Tinggal dengan sang istri dan anak, dikenal kaya, dermawan, bahkan baik menurut para tetangganya. Kerja di salah satu perusahaan swasta ternama, dulu Dupi pun pernah bekerja sebagai jurnalis. Setiap hari Dupi kerja dengan menggunakan mobil parkir di stasiun dan naik kereta ke tempat kerjanya. Tinggal di Tangerang, bekerja di Jakarta, Dupi pun bolak-balik Tangerang dengan kendaraannya dan juga Dupi biasa menggunakan kendaraan publik. Dupi pun punya kenalan di sosial media seorang laki-laki yang belakangan ada percakapan aktif dengan dirinya. Laki-laki itu bernama Nur Hadi. Dupi dengan Nur Hadi sendiri berkenalan di sosial media, kemudian keduanya bercakap-cakap dan aktif sebagai teman. Nur Hadi sendiri berusia 35 tahun, sudah menikah dengan Sari menurut tetangga. Menurut tetangga sekitar, Nur Hadi dikenal keras dan ditakuti tetangga sekitar. Nur Hadi sendiri tinggal di Bekasi di rumah warisan sang ibu. Namun Nur Hadi dan istri sendiri jarang di rumah tersebut dan lebih memilih tinggal di kontrakannya di Bogor. Namun di kalangan teman-teman nongkrongnya, Nur Hadi dikenal sebagai tetangga yang baik, sering traktir meskipun tetangga tak tahu apa pekerjaan Nur Hadi yang selalu ada tinggal di rumah bersama sang istri. Nur Hadi dengan sang istri yang tak bekerja pun kerap kekurangan, namun tetap pamerkan kemewahan di para tetangga. Sebagian bahkan para tetangga menyebutkan kalau Nur Hadi ini adalah preman kampung. Saat itu Nur Hadi yang tak pernah punya pekerjaan selalu meminta uang dari orang-orang sekitar. Namun Nur Hadi sendiri tak pernah mengaku kalau dirinya preman kampung. Kehidupannya kini malah sering bermain sosial media di warnet dan Nur Hadi pun main handphone. Tak ada pekerjaan, namun Nur Hadi sendiri selalu menginginkan apa yang dirinya mau. Hingga akhirnya Nur Hadi mengajak sang istri Sari untuk menjebak Dupi, teman sosial medianya. Bukan tanpa alasan menurut Nur Hadi dirinya mengagetkan Dupi. Menurut Nur Hadi sendiri, Dupi kerap pamer kemewahan di sosial media, dikenal sebagai laki-laki yang punya banyak uang. Hingga di situ, akhirnya Nur Hadi pun langsung memilih Dupi. Entah apa pembicaraan Nur Hadi dengan Dupi hingga akhirnya Dupi pun langsung berkomunikasi dengan Sari, istri dari Nur Hadi. Dupi menghubungi Sari dan berniat akan mengunjungi rumah Nur Hadi dan Sari untuk silaturahmi hingga akhirnya langsung Sari dengan Nur Hadi pun merencanakan aksinya. Saat itu di tanggal 17 November 2018, entah kenapa juga Dupi berbohong kepada sang istri. Mengaku kepada sang istri dirinya tengah di stasiun Rawabuntu Serpong, padahal ternyata Dupi sendiri on the way ke rumah kontrakan Nur Hadi menggunakan kendaraannya. Saat itu Dupi pun langsung turun dari mobilnya ke kontrakan dengan membawa laptop dan handphone, malah ketiganya berbincang. Nur Hadi pamit ke belakang, ternyata menyiapkan golok untuk menghabisi Dupi. Dengan gelap mata dan semangat, Nur Hadi pun di kontrakan tersebut melancarkan aksinya. Apalagi nampaknya terlihat Nur Hadi makin senang setelah melihat Dupi membawa barang-barang berharganya. Dupi pasti membawa uang, ada laptop, handphone, dan juga kendaraan mobil. Saat itu Dupi tak fokus. Dupi yang ngobrol dengan Sari langsung saja ditikam oleh Nur Hadi beberapa kali. Dupi sendiri kaget dengan Nur Hadi yang menyakiti dirinya. Bahkan saat itu Dupi mencoba melawan namun tak bisa. Hingga akhirnya Dupi pun menghembuskan napasnya. Karena terlalu semangatnya, hingga akhirnya sajam tersebut mengenai sang istri Sari. Dupi yang sudah tak bernyawa ditinggalkan oleh Nur Hadi begitu saja. Nur Hadi langsung membawa Sari ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Saat pihak dari rumah sakit menanyakan kepada Nur Hadi apa yang terjadi dengan Sari, mereka berdua mengaku sedang membuka kelapa, namun ternyata golok tersebut mengenai Sari sang istri. Pulang dari rumah sakit, keduanya pun membeli drum besar dan langsung membersihkan rumah, memasukkan jasad Dupi ke drum tersebut. Dan setelah selesai, Nur Hadi sendiri menelpon temannya Dasep untuk mengantarkannya membuang drum tersebut dengan iming-iming bayaran yang cukup. Nur Hadi dengan Dasep pun akhirnya membuang drum isi Dupi tersebut di kawasan industri Bogor. Setelah membuang tersebut, keduanya pulang ke rumah masing-masing dan nampak tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya seorang pemulung menemukan drum tersebut, nampak mencurigakan di awal, dikira sampah, hingga akhirnya diacak-acak, namun setelah dibuka, ternyata sesosok jasad. Pemulung tersebut pun langsung lapor kepada warga dan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP dan membawa drum isi jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah menyelidiki kasus ini, pihak yang berwajib pun melakukan identifikasi korban dengan sidik jari.
Pihak kepolisian interogasi keluarga, teman-teman, dan kerabat Dupi serta menyusuri sosial media Dupi yang ternyata memang Dupi aktif di sosial media. Kerja keras pihak kepolisian akhirnya menemukan hasil setelah ternyata ponsel Dupi ada sinyalnya. Di tanggal 20 November jam 2, pihak yang berwajib mengamankan suami istri Sari dan Nur Hadi dengan barang bukti barang-barang Dupi yang masih ada di kontrakan. Keduanya dibawa ke kantor polisi dan mengaku tanpa bertele-tele. Menurut mereka memang pelakunya dan melakukan ini karena motifnya terlilit hutang dan butuhkan uang. Mereka mengaku kalau Dupi banyak uang, kerap pamerkan kehidupan di sosial media, hingga mereka pun akhirnya menargetkan Dupi. Setelah mendapat pengakuan dari pasangan suami istri ini, pihak kepolisian pun langsung juga mengamankan Dasep yang ikut membuang jasad Dupi. Akhirnya ketiganya pun menjalani persidangan di Pengadilan Bogor. Untuk kedua suami istri ini nampaknya mendapatkan vonis mati. Meskipun beberapa kali mengajukan banding, namun tetap banding ditolak. Sementara Dasep yang membantu hanya diberikan hukuman 10 tahun. Keluarga dari Dupi sendiri tak menyangka kejadian ini terlalu cepat, bahkan tak pernah ada yang membayangkan Dupi dihabisi oleh orang yang tak dikenal. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.